koneksi antar materi modul. Perkenalkan, saya Iwan Kuswanto dan perkenalkan fasilitator saya. Kesimpulan setelah mempelajari modul 1.4 ini adalah setelah mempelajari modul 1 mulai dari 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Pemahaman saya semakin tercerahkan bahwa ada hal-hal penting bagi seseorang pendidik yang saya dapatkan setelah mengikuti pelatihan guru penggerak ini. Saya sangat bersyukur menjadi bagian dari ini. Selanjutnya, semakin menyadari bahwa saya sebagai pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak memiliki peran yang sangat penting. Kita diharapkan bisa menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah masing-masing maupun mengajak warga sekolah untuk berkolaborasi menciptakan pendidikan. Selanjutnya, budaya positif harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal, melaksanakan disiplin positif bagi murid yang nantinya akan ikut berpengaruh kepada pencapaian visi sekolah. Membangun budaya positif tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh kolaborasi dari semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan murid. Bahkan dibutuhkan juga dukungan dari orang tua dan komite sekolah, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah adalah tempat persemaian benih-benih budaya dan karakter positif. Di sini tugas saya menuntun kodrat anak serta menerapkan nilai peran guru penggerak. Visi yang telah disepakati bersama akan menjadi penuntut dan petunjuk arah. Dan tentunya dalam mencapai visi tersebut dibutuhkan paradigma perubahan dengan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Pada tahapan bagja, segala kekuatan yang dimiliki digunakan sebagai alat dalam menjalankan prakarsa perubahan. Dalam prakarsa perubahan dilakukan pembiasaan positif yang nantinya akan berkembang menjadi budaya positif. Budaya positif mengandung nilai-nilai kebajikan yang diyakini akan terbentuk murid berkarakter profil belajar. Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, terkadang saya masih menerapkan sistem penghargaan dan sanksi kepada murid. Selama ini menurut saya penghargaan adalah positif semata. Ternyata dapat menyebabkan hal yang tidak kita harapkan juga. Setelah mempelajari modul ini, saya akan senantiasa menerapkan posisi kontrol manager, menuntun murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, menemukan solusi atas permasalahannya, berbuat sesuatu bersama murid. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu posisi guru sebagai fasilitator, muridlah yang aktif dalam. Jika ada permasalahan murid yang bermasalah, saya akan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaiannya dengan 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas supaya murid mempunyai rasa percaya diri setelah melakukan kesalahan, validasi tindakan-tindakan yang salah supaya murid dapat mengungkapkan tujuan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan dan dapat mengambil solusi terbaik untuk mengambil atau memperbaiki kesalahannya. Kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas supaya murid mengingat kembali keyakinan kelas yang telah dilanggar dan berjanji untuk selalu melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar, murid sebagai subjek pendidik dan melatih murid menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Kemudian sesuai juga dengan nilai guru penggerak yang berpihak pada murid dan refleksi peserta serta sesuai dengan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan juga tercapainya visi guru penggerak yaitu merdeka belajar. Pada koneksi antar materi budaya positif, visi sekolah itu merupakan
implementasi dari budaya positif yang dihasilkan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Refleksi: sejauh manakah pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari pada modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Menurut saya, disiplin diri erat kaitannya dengan makna kontrol. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Setiap manusia mempunyai motivasi tentu dalam menjalankan disiplin positif. Yang terbaik adalah motivasi karena nilai-nilai yang dimiliki atau diyakini, sehingga ingin menjadi seperti orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Untuk memunculkan motivasi internal ternyata tidak bisa dengan hukuman dan penghargaan. Kalau konsekuensi dari suatu perbuatan masih bisa diterapkan. Oke, lanjutan dari soal yang tadi. Setiap manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan pokok atau survival, kebutuhan cinta kasih, kesenangan, kebebasan, dan kekuatan. Jika seseorang melakukan sesuatu perbuatan pasti ada tujuannya, bisa jadi untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Jika yang dilakukan adalah hal yang tidak baik, maka guru perlu melakukan fungsi kontrol dari kelima fungsi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemonitor, atau manajer. Maka sebaiknya fungsi kontrol yang dilakukan guru adalah fungsi manajer. Jika seorang murid melakukan sesuatu kesalahan, maka memperbaikinya guru bisa menerapkan segitiga restitusi, terdiri dari stabilitas identitas, verifikasi tindakan yang salah, dan menanyakan. Hal yang menarik selama ini menurut saya yaitu penghargaan akan selalu memberikan pengaruh positif sebagai penerimanya. Setelah mempelajari modul ini ternyata tidak, dan itu menurut saya salah. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menjadi lebih bersabar pada murid yang melakukan pelanggaran nilai kebajikan, mencoba menggali alasan serta memotivasi murid melakukan hal negatif tersebut, sehingga mengetahui kebutuhan dasar apa yang masih gagal mereka penuhi dengan memposisikan diri sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Maka murid akan menyadari bahwa kesalahan dan mengubah dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat sesuai keyakinannya. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun lingkup sekolah Anda? Saya terkadang memberikan sanksi pada murid yang bermasalah, namun sekarang bergeser pada segitiga restitusi. Saat ada murid yang melakukan kesalahan, saya ajak diskusi dan menelusuri letak permasalahan, kemudian apakah telah melanggar keyakinan kelas. Setelah itu bersama-sama mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan, sehingga murid mampu mengontrol dirinya dan menjadi lebih kuat lagi. Pengalaman, perasaan, dan hal yang perlu diperbaiki pada diri saya yaitu
Pengalaman yang saya alami yaitu ketika menerapkan proses segitiga restitusi. Narasi yang saya tuliskan dalam tugas video praktik segitiga restitusi tersebut memang benar, masalah yang terjadi adalah real dan saya tangani sendiri. Ketika melakukan hal tersebut ada rasa bahagia yang saya rasakan sebab mampu membimbing murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jika semua murid dapat belajar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, maka dia sedang belajar untuk bertanggung jawab terhadap hidupnya. Saya perlu belajar untuk lebih luwes dalam menerapkan posisi sebagai. Pengalaman lain yang saya alami adalah saat saya tidak lagi memberikan penghargaan berupa poin keaktifan, siswa cenderung tidak banyak yang bertanya. Saya menyadari bahwa cara yang saya lakukan dalam memberikan penghargaan tersebut kurang tepat, karena motivasi yang muncul adalah motivasi eksternal. Saat awal saya mencoba memberikan pemahaman dengan memunculkan motivasi intrinsik, ada sebagian siswa yang mulai menjawab pertanyaan yang saya sampaikan. Saya berharap mereka dapat terus memiliki motivasi intrinsik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sebelum dan sesudah posisi kontrol dan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini saya cenderung dalam posisi kontrol teman. Perasaan saya saat itu adalah ingin menjadi teman bagi siswa dan menerapkan kasih kepadanya. Saat berpikir dengan menjadi teman, saya dapat lebih memahami mereka. Namun hal itu justru tidak tepat. Posisi teman akan membuat siswa memiliki ketergantungan kepada saya dan tidak mandiri. Setelah belajar modul ini, saya mempraktikkan untuk menjadi manajer. Saya lebih sering meminta siswa untuk memikirkan cara untuk. Sebenarnya sebelum mempelajari modul ini, secara tidak langsung saya sudah menerapkannya, yaitu pada tahap menstabilkan emosi dan validasi masalah. Hanya saja pada tahap akhir saya cenderung memberi solusi. Ketika ada masalah yang terjadi, saya biasanya memanggil siswa tersebut secara pribadi untuk saya ajak bicara dan menggali masalah yang dia alami. Setelah belajar modul ini, saya berusaha menerapkan langkah terakhir, yaitu menanyakan keyakinan kelas dan memunculkan motivasi intrinsik. Hal lain yang perlu dipelajari adalah perlu adanya kolaborasi dalam menciptakan budaya positif di sekolah, karena budaya positif ini tidak dapat dilakukan sendiri. Budaya positif dapat dilakukan oleh warga sekolah yang positif pikirannya, positif perkataannya, dan positif tindakannya. Selain konsep yang disampaikan pada modul ini, adakah hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan sekolah ataupun pada lingkungan kelas? Bagaimana cara agar langkah-langkah melakukan restitusi ini dapat menjadi keyakinan semua guru di sekolah, sehingga diharapkan budaya positif di sekolah dapat terwujud dan sekolah sebagai tempat menyemai benih kebudayaan atau pembentukan karakter, bukan hanya sebagai mimpi indah yang hanya menjadi cerita indah dalam buku-buku teks belajar. Terima kasih. Salam guru penggerak. Salam dari saya Iwan Riswanto, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.